Bagi kalian yang akan mengikuti remedial matematika, Ibu harap tolong disimak dulu penjelasan dari Ibu ya. Masih membahas tentang bilangan bulat ya. Ibu akan membahas soal-soal ulangan yang kemarin ya. Yang pertama, lawan bilangan. Bagaimana cara mencari lawan bilangan? Kita akan buat garis bilangan. Di sini bilangan negatif ya. Misalnya soalnya lawan dari tiga adalah soalnya adalah lawan dari 3 adalah dari 0 kalian akan menuju ke angka 3. Lompat 3 kali ya. 1 2 3. Lompat 3 kali ke arah kanan. Nah, untuk mencari lawan dari 3, kita akan lompat 3 kali ke arah kiri, tapi sama dari titik 0. Di sini ya, lompat 3 kali. 1 2 3. Lompatlah ke arah yang berlawanan, ke arah kiri, sehingga didapatkan lawan dari 3 adalah negatif 3. Nah, Bu, sekarang bagaimana kalau misalnya soalnya kita ganti ya. Lawan dari negatif 5. Artinya kalian akan melompat sebanyak 5 kali ke arah kiri kan? Karena ini negatif 5 berarti melompatnya dari titik 0 ke arah kiri ya, ke arah negatif 5 ya. 1 2 3 4 5. Kalian berada di titik negatif 5. Berarti ini ke arah kiri kan? Ke arah kiri sebanyak 5 kali. Nah, bagaimana untuk mencari lawan dari negatif 5? Berarti kita akan melompat ke arah yang berlawanan. Tadi ke arah kiri 5 kali, sekarang ke arah kanan 5 kali. 1 2 3 4 5. Nah, sampailah kita di titik positif 5. Berarti lawan dari negatif 5 adalah positif 5. Ibu harap kalian mengerti ya. Sekarang Ibu akan bahas soal yang lain. Urutkan bilangan. Misalnya, urutkanlah dari yang terkecil. Nah, kita akan membuat garis bilangan lagi ya. Urutkan dari yang terkecil ada 3, 0, negatif 4, negatif 2, dan 1. Pastikan semua angka yang di soal sudah tertera di dalam garis bilangan. Kalau ini sudah ada ya. Nah, sekarang 3, 0, negatif 4, negatif 2, negatif dan 1. Coba kalian lihat, 0 dengan 1 lebih besar mana? Tentu lebih besar 1. 0 dengan 4 lebih besar mana? Tentu lebih besar 4. 1 dengan 3 lebih besar mana? Lebih besar 3, betul. Artinya apa? Di dalam garis bilangan ini, yang berada di sebelah kanan, lebih kanan, itu nilainya lebih besar. Nah, 0 dengan negatif 1 pasti lebih besar 0. Kenapa? Karena posisinya berada di sebelah kanan ya. Nah, sekarang yang di soal apa? 3 di sini ya. 3, 0, negatif 4, negatif 2, dan 1. Berarti ini urutkan dari yang terkecil. Nah, berarti yang terkecil artinya yang posisinya berada di paling sebelah kiri. Mana saja berarti ini ya.
negatif 4 karena dia posisinya berada di sebelah kiri. Negatif 4 berarti ini yang terkecil, yang pertama. Negatif, maaf, ibu salah ya, 3, negatif 3 di sini, maaf, bukan negatif 3 ya. Negatif 3, 0, negatif 4, negatif 2, dan 1 ya. Tuh, maaf ya. Nah, ini berarti posisi yang pertama, negatif 4. Yang kedua berarti ini ya, negatif 2. Ini posisi yang kedua, terkecil kedua. Kemudian ini yang ketiga, yang keempat, dan ini yang kelima. Berarti urutkan dari yang terkecil mana saja, berarti negatif 4. Kemudian negatif 2. Kemudian 0, 1, dan 3. Ingat, posisi yang berada di sebelah kiri itu pasti lebih kecil daripada yang ada di sebelah kanan. Ibu harap kalian mengerti dari 2 soal ini ya. Ibu akan lanjut ke soal berikutnya. Kita akan menyelesaikan soal mengenai tanda pembanding. Nah, apa kalian tahu tanda pembanding ada berapa saja? Itu ada 3 ya. Yang pertama, sama dengan. Yang kedua, lebih kecil. Yang ketiga, lebih besar. Nah, berarti di sini seperti soal sebelumnya, kita akan mencari angka mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Dengan apa tadi? Dengan garis bilangan ya. Tidak apa-apa, ibu buat lagi garis bilangannya. Bentar. Negatif 5 di sini ya. Dan positif 4. Ingat tadi angka yang lebih besar itu posisinya berada di sebelah kanan. Artinya 4 lebih besar dari negatif 5. Seperti itu ya anak-anak ya, mengerti sampai sini ya. Artinya ini 4 lebih besar kan? Nah, berarti negatif 5 lebih besar atau lebih kecil dari 4. Berarti negatif 5 di sini lebih kecil. Mana nih tanda lebih kecil? Nah, ini. Tuh, seperti ini ya. Artinya negatif 5 lebih kecil daripada 4. Atau kalau misalnya ingin lebih gampang, ibu nah seperti ini ya, K kecil. Kalau misalnya mau biar kalian lupa ini teh apa ya, tanda lebih kecil atau lebih besar. Nah, seperti ini berarti kecil, kalau begini berarti besar ya. Tapi tidak usah ditulis seperti ini ya, hanya untuk kalian ingat saja. Kalau ini kecil, kalau ditambahkan garis ini besar, B besar. Ini ya anak-anak ya, negatif 5 lebih kecil daripada 4. Oh, bagaimana kalau misalnya 2 dengan 3? Kalian kan tahu ya kalau 3 lebih besar, artinya 2 lebih kecil. Artinya, sebentar. Sama ya kalau ini. 10 dengan 5. Nah, 10 kan artinya lebih besar ya daripada 5. Jadi 10 lebih besar daripada 5. Seperti itu ya, mudah kan? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang penyelam, ibu tidak tulis ya karena soal cerita. Seorang penyelam mula-mula dia menyelam 2 meter di bawah permukaan air laut. Kita gambarkan misalnya ini air laut ya. Air laut, kemudian dia menyelam sejauh 2 meter di bawah permukaan air laut. Sejauh 2 meter. Nah, kita ibaratkan bahwa permukaan air laut itu adalah titik 0. Titik 0. Ini juga garis bilangan ya. Titik 0. Kemudian dia berada di bawah permukaan air laut atau di bawah 0. Artinya di
Posisi dia ada di negatif 2 karena berada di bawah permukaan air laut. Permukaan laut kita gambarkan 0, dan di bawah permukaan air laut itu berarti 2 meter di bawah 0, artinya 2 di sini ya. Nah, berarti mula-mula penyelam berada di sini ya anak-anak ya. Nah, kemudian soal selanjutnya. Kemudian dia berenang lagi sejauh 2 meter dari posisi awal. Nah, dia awalnya berada di posisi negatif 2 ya. Kemudian soalnya mengatakan bahwa dia berenang lagi 2 meter lebih dalam dari posisi sebelumnya. Berarti dari 2 dia lompat lagi 2 ya. 1, 2. Sekarang dia berada di negatif 4. Nah, pertanyaannya, ada di posisi manakah dia? Dihitung dari permukaan air laut, berarti dihitung dari sini ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti dia berada di bawah negatif 4. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada soal tentang penyelam, menyelam di bawah permukaan air laut, artinya itu berarti di negatif, di angka negatif. Kalau kalian gambarkan bahwa permukaan air laut itu di posisi 0. Kalau misalnya di bawah permukaan air laut, berarti di angka di bawah 0 itu angka negatif. Seperti itu ya. Kalau misalnya soalnya seperti ini, seorang penyelam menyelam sejauh 2 meter di bawah permukaan air laut. Kemudian dia naik ke atas. Misalnya soal lain ya, dia menyelam 2 meter di bawah permukaan air laut. Kemudian dia naik ke atas sejauh 1 meter. Naik ke atas ya berarti ya. Ingat, naik ke atas. Berarti di mana ke posisi dia? Posisi dia sekarang berada di 1 meter. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu akan langsung ke soal operasi bilangan bulat. Soal nomor 5 ya. 2 ditambah negatif 5 sama dengan, cara yang pertama kalian bisa menggunakan garis bilangan. Nah, jangan bosan-bosan ya dengan garis bilangan ya. 2 ditambah positif 2 ya, ditambah negatif 5. Kalian berada, apapun soalnya harus berada di titik 0 pada awalnya. Kemudian 2, berarti kalian loncat 2 kali. 1, 2. Sudah betul ya, kalian berada di titik 2. Ditambah negatif 5. Artinya kalian akan maju 5 kali. Karena ini negatif, berarti baliklah ke arah kiri karena negatif. Berarti kalau negatif ke kiri ya, kalau positif ke kanan. Nah, sudah 2. Negatif ditambah negatif 5 nih. Kalau ditambah artinya maju ya. Kalau dikurang artinya mundur. Ditambah berarti apa kalau ditambah? Maju. Karena negatif 5 berarti ke kiri ya. Nah, awalnya nih kalian ke arah kanan. Tapi karena misalnya itu negatif, berarti kalian akan berbalik arah ke arah kiri. Berapa? 5 langkah ya. Karena ditambah berarti maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Posisi akhir kalian ada di sini. Maaf, posisi akhir kan dari sini ke sini ya. Berada di sini. Berapa di sini? Negatif 3. Berarti 2 ditambah negatif 5 adalah negatif 3. Seperti itu ya. Konsep yang kedua, ini konsep hutang dan bayar. 2 ditambah negatif 5.
Ibu ibaratkan kalau negatif itu hutang dan yang positif itu bayar. Kalian memiliki hutang 5, tapi kalian baru bayar 2. Artinya kalian masih punya hutang. Masih punya hutang berapa? 3. Karena masih punya hutang, artinya tandanya menjadi negatif. Seperti itu ya. Ini terserah kalian konsep mana yang lebih mudah. Kemudian selanjutnya, soal selanjutnya ya. Negatif 3 ditambah negatif 5. Kalau pakai konsep hutang dan bayar, kalian punya hutang 3, punya lagi hutang 5. Hutangnya bertambah banyak, berarti hutangnya menjadi 8. Karena ini hutang, berarti tandanya negatif. Bagaimana Bu kalau misalnya menggunakan garis bilangan? Kalau menggunakan garis bilangan sama saja ya. Sekarang kita beralih ke perkalian. Kalau perkalian, ingat konsep segitiga ya. Positif di atas, ini negatif, ini negatif. Negatif ketemu negatif, hasilnya yang tersisa apa? Positif. Berarti hasilnya akan positif. 2 dikali 5 berapa? Hitung dulu, 10. Negatif dengan negatif sisanya positif, berarti 10 positif. Negatif 5 dikali 3 sama dengan negatif dengan positif, sisanya apa? Negatif. Tulis negatif di sini. 5 dikali 3, 15. Kalian hanya mengingat saja segitiga ini. Positif, negatif, negatif. Misalnya positif dengan negatif, yang tersisa apa? Negatif. Negatif dengan negatif, yang tersisa apa? Positif. Positif dengan negatif, yang tersisa apa? Negatif. Tapi kalau misalnya perhitungannya tetap sama, baik itu perkalian atau pembagian. Misalnya 10 dibagi negatif 2, hasilnya berapa? Positif dengan negatif, yang tersisa adalah negatif. Negatif 10 dibagi 2, 5. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal hitung campuran. Misalnya 10 ditambah negatif 8 dikali 3. Nah, kalau hitung campuran yang sederhana dulu ya. Sebenarnya kedudukan penjumlahan dan perkalian itu lebih tinggi perkalian, tapi karena di sini ada tanda kurung, kerjakanlah yang ada di dalam tanda kurung dulu. 10 ditambah negatif 8, hasilnya adalah 2 ya. Kalian punya 10 nih, hutangnya 8, dikasihin 8, masih ada sisa? Masih 2 sisanya, positif ya, karena hutangnya sudah terbayar. 2 dikali 3 sama dengan 6. Itu ya. Bagaimana kalau ada soal seperti ini? 5 dikali 4 ditambah 3 dikurang 1. Bagaimana kalau ada soal seperti ini? Perkalian, penjumlahan, pengurangan, mana dulu yang harus dikerjakan? Nah, kedudukannya itu ya, kalau kalian akan mengerjakan soal, yang pertama adalah perkalian atau pembagian dulu, tergantung mana yang ada di sebelah kiri. Kalau misalnya yang ada di sebelah kiri itu pembagian, ya pembagian dulu. Kalau yang ada di sebelah kiri ini perkalian, ya perkalian dulu. Yang kedua baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, penjumlahan atau pengurangan ini karena kedudukannya sama, boleh yang ada sebelah kiri dulu pokoknya, karena sama, sebelah kirinya ada penjumlahan, ya penjumlahan dulu. Kalau sebelah kirinya ada pengurangan, ya pengurangan dulu. Berarti karena ini perkalian dan penjumlahan ini kedudukannya lebih besar perkalian, maka kita kalikan dulu. 5 dikali 4 adalah 20. Terus lagi ya di sini ditambah 3 dikurangi 1. 20 ditambah 3, 23. 23 dikurangi 1,
22 hasilnya. Seperti itu ya. Ibu akan berikan satu contoh soal lagi. Negatif 20 dikali 10 ditambah negatif 5 dibagi 5. Nah, kalau kita lihat di sini ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian nih. Karena kalau secara kedudukan memang harusnya perkalian dulu, tapi karena di sini penjumlahannya berada di dalam kurung, artinya kalian harus mengerjakan yang ada di dalam kurung dulu. Negatif 20 dikali 10 ditambah negatif 5 ada berapa? Hasilnya punya 10, hutangnya 5, dibayarkan 5, sisanya 5. Hutangnya sudah lunas kan? Berarti positif ya. 5 dibagi 5. Nah, bagaimana Bu? Ini perkalian dulu apakah pembagian? Ingat, karena yang harus dikerjakan adalah yang berada di dalam kurung. Negatif 20 tetap kita tulis dulu. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Baru perkalian yang terakhir, negatif 20 dikali 1 adalah negatif 20. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga dengan penjelasan dari Ibu nanti nilai ulangan kalian yang kedua atau nilai remedialnya akan lebih bagus lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.